Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfiel Kurniawan, kelas M22L, Prodi Manajemen, kelompok 1, Ekonomi Makro. Adapun materi dari kelompok kami yaitu pengertian biaya hidup. Biaya hidup diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi untuk tujuan tertentu. Topik yang akan dibahas adalah cara menghitung biaya hidup atau cost of living, yang artinya petunjuk langkah demi langkah cara menghitung biaya hidup kita sehari-hari secara detail dan implementasinya seperti konsumsi listrik, air, telepon, bensin, transportasi, cek kesehatan, asuransi, cicilan, pajak, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai IHK atau Indeks Harga Konsumen. Setiap kelompok masyarakat atau keluarga memiliki tanggung jawab untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, sebulan sekali kita tanggungan dengan beberapa kategori, yaitu yang pertama sewa dan utility, yang kedua transportasi seperti motor, mobil, bus, ojek atau angkutan umum, yang ketiga kesehatan atau kedokteran, perawatan tubuh dan sebagainya. Yang keempat, sandang, pangan, dan papan, yaitu pakaian, baju, celana, sarung, jilbab, rumah, makanan, dan minuman. Yang kelima, hiburan seperti teater, restoran, dan perkumpulan. Yang keenam, langganan bulanan seperti TV, internet, majalah, dan koran. Yang ketujuh, kartu kredit seperti cicilan rumah, sepeda motor, mobil, HP, dan laptop. Dan yang terakhir, investasi dan tabungan. Indeks harga konsumen atau IHK adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen juga dapat diartikan sebagai indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga suatu jasa, paket, barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan indeks harga konsumen atau IHK dari waktu ke waktu mencerminkan laju kenaikan inflasi atau laju penurunan deflasi barang dan jasa. Masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Target indeks harga konsumen adalah untuk mengukur perubahan biaya hidup. Dengan kata lain, indeks harga konsumen mencoba mengukur berapa banyak pendapatan yang harus ditingkatkan untuk mempertahankan standar hidup yang konstan. Namun, indeks harga konsumen bukanlah ukuran sempurna dari biaya hidup. Ada 3 masalah indeks yang terkenal, tetapi masih sulit dipecahkan. Masalah-masalah ini meliputi: yang pertama, bias substitusi. Ketika harga barang berubah dari satu tahun ke tahun lainnya, mereka tidak berubah secara proporsional. Ada harga satu barang yang mengalami kenaikan lebih tinggi dari barang lainnya. Konsumen merespon perbedaan harga ini dengan membeli lebih sedikit barang yang harganya naik secara substansial dan membeli barang yang mengalami kenaikan harga lebih kecil atau bahkan barang yang harganya mungkin turun. Dengan kata lain, konsumen beralih ke barang yang relatif inferior. Jika indeks harga dihitung dengan asumsi sekeranjang barang tetap, indeks harga ini menghilangkan kemungkinan substitusi oleh konsumen sehingga melebih-lebihkan kenaikan biaya hidup dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, munculnya barang-barang baru. Ketika item baru diperkenalkan, konsumen memiliki variasi yang lebih luas untuk dipilih. Variasi produk yang lebih banyak pada gilirannya membuat uang lebih berharga, sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidup tertentu. Namun,
Karena indeks harga konsumen didasarkan pada sekeranjang barang dan jasa yang tetap, indeks harga konsumen tidak mencerminkan perubahan daya beli uang ini. Yang ketiga, perubahan kualitas yang tidak terukur. Jika kualitas barang memburuk dari satu tahun ke tahun berikutnya, nilai uang akan turun. Meskipun harga barang tetap sama, demikian juga jika kualitas naik dari satu tahun ke tahun berikutnya, nilai uang akan naik. Ahli statistik membuat penjelasan untuk perubahan kualitas ini sebaik mungkin. Deflator PDB versus indeks harga konsumen. Dalam mengukur seberapa cepat harga naik, biasanya gambaran yang dikemukakan oleh deflator PDB dan indeks harga konsumen kurang lebih sama. Namun, ada perbedaan yang menyebabkan angka dari kedua ukuran ini berbeda. Perbedaan pertama adalah bahwa deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan indeks harga konsumen menghitung harga berbagai barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Perbedaan kedua adalah bahwa deflator PDB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang diproduksi saat ini dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun dasar. Sedangkan indeks harga konsumen membandingkan harga sekeranjang barang dan jasa tetap pada suatu waktu atau tahun dengan harga pada tahun dasar. Mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Tujuan perhitungan tingkat harga keseluruhan dalam suatu perekonomian adalah untuk memudahkan kita membandingkan nilai uang pada berbagai waktu. Satu, nilai uang berbagai waktu. Apakah gaji pemain baseball dan Brut sebesar $80.000 pada tahun 1931 lebih tinggi dari pemain saat ini atau bahkan lebih rendah? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus mengetahui tingkat harga pada saat itu dan tingkat harga pada saat ini. Kenaikan gaji pemain baseball mempengaruhi tingginya gaji pemain saat ini. Rumus yang digunakan untuk mengubah nilai uang dari tahun ke tahun berjalan. Sebuah indeks harga seperti halnya indeks harga konsumen akan mengukur tingkat harga sehingga menentukan besaran koreksi inflasi. Statistik pemerintah menunjukkan sebuah indeks harga konsumen sebesar 15,2 pada tahun 1931 dan 229,5 pada tahun 2012. Dengan demikian, tingkat harga keseluruhan telah meningkat sebanyak 15,1. Gaji tahun 2012 dalam dolar sama dengan gaji 1931 dalam dolar kali tingkat harga tahun 2012 atau tingkat harga tahun 1931. Gaji ROT ekuivalen dengan nilai gaji sekarang sebesar lebih dari 1,2 juta dolar. Nilai ini merupakan pendapatan gaji baik, akan tetapi nilainya hanya sepertiga dari gaji yang diterima oleh pemain baseball saat ini. Yang kedua ada indeks. Indeks adalah koreksi otomatis berdasarkan aturan atau kontrak terhadap sejumlah nilai uang akibat pengaruh inflasi. Indeks harga dapat digunakan untuk mengoreksi efek inflasi saat membandingkan nilai uang pada waktu yang berbeda. Jenis koreksi ini telah banyak digunakan dalam perekonomian bila suatu jumlah dalam nilai uang secara otomatis terkoreksi karena perubahan tingkat harga dengan pemberlakuan suatu peraturan atau kontrak. Jumlah tersebut dikatakan diindeks terhadap inflasi. Indikasi juga merupakan fitur dari banyak peraturan jaminan sosial, misalnya disesuaikan setiap tahun untuk mengkompensasi kenaikan harga bagi orang tua. Ketiga, tingkat bunga real dan nominal. Tingkat bunga real adalah bunga yang dikoreksi untuk efek inflasi. Tingkat bunga real menggambarkan seberapa cepat daya beli di rekening bank seseorang meningkat dari waktu ke waktu. Tingkat bunga real merupakan selisih antara tingkat nominal dan tingkat inflasi. Sedangkan suku bunga nominal adalah suku bunga yang biasanya dilaporkan tanpa adanya koreksi terhadap pengaruh inflasi. Tingkat bunga nominal menggambarkan seberapa cepat jumlah uang di rekening bank seseorang meningkat dari waktu ke waktu. Kesimpulan, perhitungan biaya hidup atau cost of living artinya petunjuk langkah cara menghitung biaya hidup sehari-hari secara detail dan dilakukan untuk menghitung biaya hidup. Ahli statistik menggunakan salah satu cara yaitu dengan menghitung indeks harga konsumen dengan tujuan
mengukur perubahan biaya hidup. Para ahli melakukan perhitungan harga secara keseluruhan dalam operasi ekonomi dan bagaimana ekonomi menggunakan indeks harga untuk mengoreksi variabel ekonomi terhadap inflasi. Indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan tujuannya adalah untuk menghitung perubahan biaya hidup.